Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk keperluan investasi kalian nih, yaitu cara menganalisis peruntukan tanah yang paling optimal untuk profit ke depannya. Kalian pasti nggak mau kan tanah yang kalian punya dibiarkan begitu aja tanpa ada penghasilan yang masuk? Tapi sebelum menginvestasikan uang kita buat pengembangan tanah, tentu saja perlu adanya analisis yang matang agar dapat menghindari kerugian di masa depan dan profit yang kita terima juga maksimal. Nah, analisis tersebut dinamakan analisis HBU atau Hughes and Bezius. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bagaimana cara menyusun analisis HBU. Sebelum mempelajari langkah-langkah dalam menganalisis HBU, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih HBU itu. HBU atau Hughes and Bezius merupakan konsep yang sangat dikenal di bidang manajemen ataupun penilaian properti. HBU ini merujuk pada kegunaan yang mungkin untuk sebidang tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun yang menghasilkan manfaat terbesar atau nilai tertinggi. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah-langkah menganalisis HBU. Dalam menganalisis HBU, terdapat 4 kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu legally permissible, physically possible, financially feasible, dan maximally productive. Nah, suatu bidang tanah harus memenuhi keempat kriteria tersebut agar bisa dikatakan HBU. Yang pertama adalah legally permissible atau kriteria legal. Kriteria ini membahas tentang kesesuaian tanah dan atau bangunan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti ketentuan zonasi, rencana tata ruang wilayah atau yang disingkat RT/RW, peraturan terkait keofisian lantai bangunan atau KLB, koefisien dasar bangunan atau KDB, dan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah dengan melihat kriteria physically possible atau kriteria fisik. Kriteria ini menjelaskan peruntukan tanah dan atau bangunan yang memungkinkan jika dilihat dari fisik, seperti luas tanah, bentuk, topografi, kualitas tanah, dan yang lainnya. Langkah ketiga adalah memperhatikan kriteria financially feasible atau kriteria keuangan. Kriteria ini membahas apakah peruntukan suatu tanah dan atau bangunan memberikan keuntungan secara finansial dengan mempertimbangkan keseluruhan manfaat, biaya, dan risiko. Dalam menganalisis keuangan di tahap ini, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yaitu land residual, feasibility rent, profitability index, dan sales of comparison. Namun, karena keterbatasan waktu, di video kali ini kami tidak membahas masing-masing teknik tersebut secara detail. Langkah terakhir adalah dengan melihat kriteria maximally produktif, yaitu peruntukan yang memenuhi ketiga kriteria sebelumnya dan memiliki keuntungan yang tertinggi di antara alternatif lainnya dalam analisis keuangan. Agar lebih jelas, di sini kita akan mensimulasikan proses analisis HBU. Yang pertama adalah kriteria legally permissible. Misalkan, ada sebuah tanah kosong dengan luas 1000 meter persegi yang direncanakan akan dibangun sebuah kantor dengan spesifikasi bangunan memiliki KDB 75% dan luas lantai dasar bangunan 750 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai sehingga luas total bangunan 1500 meter persegi. Berdasarkan peraturan terkait zonasi, area tempat bangunan berada merupakan zona komersial. KDB maksimalnya adalah 80% dan KLB maksimalnya adalah 2, atau luas total bangunan tidak boleh melebihi 2 kali luas lahan yaitu 2000 meter persegi. Berdasarkan peraturan yang ada, bangunan itu memenuhi kriteria legally permissible karena perkantoran merupakan bagian dari kegiatan komersil dan KDB serta KLB bangunan juga telah sesuai peraturan. Menuju kriteria selanjutnya, diketahui bangunan perkantoran tadi memiliki luas tanah 1000 meter persegi dengan elevasi tanah rata dengan jalan dan aman dari bencana banjir. Luas tanah sebesar 1000 meter persegi tentunya sangat memungkinkan untuk dibangun sebuah perkantoran. Faktor elevasi dan keamanan bencana banjir juga cukup mendukung, sehingga bangunan tersebut dapat dikatakan possible secara fisik. Pada kriteria financially feasible,
tanah tidak hanya dipertimbangkan untuk dibangun perkantoran, namun juga dapat dibangun toko retail yang ternyata secara fisik dan legal juga memenuhi kriteria. Misalnya, peruntukan untuk kantor memiliki NPV 5 juta per meter persegi, dan peruntukan untuk retail memiliki NPV 4.500.000 per meter persegi. Berdasarkan analisis keuangan dengan teknik sales of comparison, terlihat bahwa NPV atau harga tanah per meter perseginya positif baik dalam peruntukan kantor ataupun alternatifnya yaitu peruntukan toko retail. NPV per meter persegi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti permintaan, lokasi, konsumen, dan lain-lain. Tibalah pada langkah terakhir atau kriteria terakhir yaitu maximally produktif. Sebidang tanah kosong tadi terlihat telah memenuhi kriteria legal, fisik, dan finansial untuk kedua peruntukan. Namun, pada analisis keuangan, tanah tersebut memiliki NPV yang lebih tinggi jika digunakan sebagai perkantoran. Maka dapat disimpulkan bahwa HBU dari tanah kosong tadi adalah sebagai area perkantoran. Jadi, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyusun analisis HBU agar perencanaan teman-teman makin matang sebelum memanfaatkan tanah. Gimana? Sangat bermanfaat bukan ilmunya? Makanya, like video ini dan sebarkan ke teman-teman kalian agar makin banyak yang memperoleh manfaat dari video ini. Sekian dulu ya video edukasi dari kami. See you!